Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, ada sukacita hari ini, amin. Saya ingin awali saat teduh kita hari ini dengan Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita semua ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Dia Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita. So, jangan takut dan jangan goyah hari ini karena Tuhan selalu ada. God bless you. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku,
sertaku, Kau selalu sertaku Tuhan, itu janjimu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Kau tetap Allahku. Selalu nyata kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Tuhan, sebab Kau setia. Terima kasih Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan aku Tuhan, Kau selalu di sisiku. Kau Allahku, Kau penolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru dan kekuatan yang daripada Engkau. Kiranya sebelum kami mau memulai hari kami ya Tuhan, kami mau terlebih dahulu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Bersyukur di pagi hari ini ada kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Saudara jemaat HCC, kita sudah memasuki di hari ke-15 membaca Alkitab di bulan Maret ini. Bagaimana? Apakah kita semua masih semangat? Tentunya kita harus tetap semangat di dalam merenungkan firman Tuhan, di dalam kita membaca firman Tuhan kita. Dan kita juga mau tetap semangat di dalam mengikuti setiap doa dan ibadah puasa. Saudara, di pagi hari ini kita memasuki di hari ke-15. Di bulan Maret ini kita membaca bersama-sama di dalam Ulangan. Alkitab kita di hari ini Ulangan pasal yang ke-11 sampai pasal yang ke-13. Ulangan pasal 11 sampai ayat yang ke-13. Tetapi di pagi hari ini saya akan membawakan di dalam Ulangan pasal yang ke-11. Kita sama-sama membuka dan melihat di dalam Ulangan pasal 11 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini saya memberikan renungan judulnya adalah Be Wise, yang artinya kita bijaklah. Nah, saudara, ketika di dalam setiap kehidupan kita, tentunya waktu tidak pernah menunggu kita. Waktu pun tidak tahu bagaimana kondisi kita, mau baik atau buruknya. Tetapi jangan sampai di dalam waktu kita terlena dan kita lupa untuk menggali bahwa di dalam waktu kita sudah menghasilkan apa atau kita tidak menghasilkan apa-apa. Saudara-saudara, ketika di dalam setiap kehidupan kita,
ketika kita mempunyai perubahan di dalam iman Kristen kita, tandanya kita memiliki iman yang naik lebih level lagi. Kalau kita tidak ada tantangan di dalam kehidupan kita, harusnya itu menjadi tanda tanya. Karena di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, saya akan membacakan di ayat yang kedua, bahwa kamu tahu sekarang kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Di sini kita bisa lihat bahwa kita sebagai orang Kristen tentunya bukan orang yang baru kenal Tuhan hari ini, tetapi kita sudah lama untuk mengenal Tuhan. Tetapi di sini kita bisa belajar bahwa ketika ada masalah di dalam kehidupan kita, tentunya ketika kita bisa menyelesaikan itu bukan hanya dengan cepat saja ketika masalah terjadi, tetapi semua ada waktunya kita memakan makanan yang keras, ada waktunya kita memakan makanan yang sulit yang kita cerna, dan kita juga mungkin lebih tekun dan tidak mudah patah. Karena di ayat yang ke-7 saya akan baca, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-7 bahwa matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi sekarang tinggal pilihan kita, yaitu kita mau hidup taat ataukah kita tidak taat. Kita mau hidup mendapatkan berkat atau kita mau hidup mendapatkan kutuk. Saudara, di kitab Ulangan ini kita bisa belajar bersama-sama dan mengisahkan kembali bagaimana karya kebesaran Tuhan, bagaimana keagungan Dia, bagaimana kebesaran Dia, dan bagaimana kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita mau penuh kasih dan juga kita mau hidup taat di hadapan Tuhan. Karena di sini di pasal yang ke-11 Tuhan mengawali di ayat yang ke-13, saya akan membacakan bahwa jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengawali bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, dan kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan jiwamu. Saudara, berkat selalu datang diawali dengan ketaatan. Yang pertama kita bisa belajar bersama-sama bahwa berkat selalu datang diawali dengan ketaatan. Di ayat yang ke-8 sampai yang ke-12 kita bisa lihat bahwa yang pertama, supaya kamu kuat untuk memasuki dan menduduki negerinya. Di sini bisa dilihat bahwa kita butuh kekuatan di dalam Tuhan dalam meraih janji-janji Tuhan. Dan yang kedua, supaya lanjut umur di tanah yang dijanjikan, yaitu kita dapat menikmati berlimpah-limpah susu madunya. Bukankah ini menjadi kerinduan kita ketika kita bisa menikmati hasil jerih payah kita? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mata Tuhan mengawasi sepanjang tahun di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Dan kemudian berikutnya adalah berkat selalu datang diawali dengan ketaatan. Di ayat yang ke-13 sampai 21 saya akan meringkasnya bahwa ketika hujan awal dan hujan akhir memberikan hasil panen bagi tanamanmu. Dan yang kedua, kita bisa makan, bisa menjadi kenyang, tetapi ada hal-hal yang tidak boleh dimakan demi kesehatan kita. Dan juga berkat harus diajarkan kepada anak-anak agar kelak bijaksana ketika menjalankan semua kekayaan yang Tuhan titipkan. Saudara-saudara, ketika berkat selalu datang diawali dengan ketaatan yang penuh, bahwa Tuhan akan menghalau semua bangsa. Di sini Tuhan akan menghalau semua bangsa sehingga bangsa Israel bisa menduduki dan juga bisa menjadi kuat daripada bangsa-bangsa lain. Bahkan kita bisa melihat bahwa Tuhan berjanji akan menjaga mereka ketika mereka sampai ke tanah yang berikutnya. Tuhan akan menyertai mereka. Tentu luar biasakah? Siapakah kita di hadapan Tuhan sehingga Tuhan memberikan janjinya kepada kita? Tetapi kita bisa belajar bahwa di sini ketika kita taat akan perintah Tuhan, ketika kita bisa menjalankan itu, tentunya kita bisa mendapatkan berkat yang kita awali dengan ketaatan penuh.
Ketika kita tidak taat kepada Tuhan dan kita tidak mendengarkan perintah Tuhan, tentunya kita hanya mendapatkan kutuk, bukan mendapatkan berkat. Tetapi di pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa semua berkat ini hanya dapat kita raih dengan jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Ketika kita semua mengasihi Tuhan dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Amin, saudara-saudara. Di pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk kita selalu be wise in God. Artinya apa? Kita mau selalu bijaksana di dalam Tuhan. Tentang setiap berkat yang sudah Tuhan berikan, apakah kita sudah mengelolanya dengan baik? Apakah kita sudah mengajarkan kepada anak kita? Apakah hidup kita juga sudah mendatangkan berkat? Ataukah kita juga sudah taat di hadapan Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan janjinya kepada kita. Tugas kita hanya taat, saudara-saudara. Mungkin susah, mungkin tidak gampang. Tapi percaya bahwa ketika kita taat di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama mau ingat bahwa mari kita mau bijak di dalam Tuhan. Be wise in God. Di setiap bulan ini, di bulan Maret ini kita ada doa dan puasa. Mari kita mau hadir. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita mau semangat membaca Alkitab. Karena kita bisa melihat bahwa segala yang kuperintahkan, Tuhan memerintahkan kita hanya untuk taat. Mari kita mau taat dan kita mau melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan semuanya akan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk kami bisa bijak dalam setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar sungguh-sungguh Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau. Kami mau belajar taat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami mungkin tidak taat, seringkali kami mungkin lari, seringkali kami mungkin mengeluh dengan setiap situasi yang terjadi. Tapi di pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk mau tetap taat dan berpegang hanya kepada firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada di pagi hari ini. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri berkat yang daripada Engkau Tuhan. Setiap masalah apapun yang kami hadapi, kami percaya Engkau bukakan jalan dan Engkau memberikan yang terbaik kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di pagi hari ini. Biarlah kami mau tetap kuat di dalam menjalankan ibadah puasa ini Tuhan. Dan kami bisa mendapatkan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.